Anda pasti sudah kenal, tapi sebaiknya saya bilang, sebelah saya ini Pak Sofyan Jalil, mantan Menteri Kominfo, dan tim perunding Indonesia, termasuk tim perunding di Helsinki. Ya. Hari ini, dan orang Aceh. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang soal ribut atau pembicaraan hangat, malah sudah ada demo soal empat pulau yang bukan dipersertakan, dibicarakan hangat antara Aceh dan Sumatera Utara. Karena banyak yang bertanya, membicarakan tentang pembicaraan atau MOU di Helsinki. Nah, karena itu saya bawa MOU-nya. Nah, mengenai perbatasan itu, apa? Nah. Ada di pasal 114. Mungkin bab 1 ayat 1 titik 4 yang berbunyi, perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli tahun 1956. Jadi pembicaraan atau kesepakatan Helsinki itu merujuk ke situ. Nah, apa itu tahun 56? Di tahun 56 ada undang-undang tentang Aceh dan Sumatera Utara oleh Presiden Soekarno, yang intinya adalah memisah dulu Aceh itu bagian daripada Sumatera Utara, hanya residen. Kemudian Presiden, karena kemudian ada pemberontakan di sana, DITI, waktu Dodber, maka Aceh berdiri sendiri sebagai provinsi dengan otonomi khusus. Jadi pemerintahan itu dengan kabupaten-kabupaten yang ada. Itu intinya. Jadi dasarnya, orang tanya, apa dasar undang-undang dasarnya? Undang-undang nomor 24 tahun 1956. Itu yang meresmikan Provinsi Aceh dengan kabupaten-kabupaten 14 atau berapa kabupaten. Nah, itu. Jadi formal. Nah, dalam sejarahnya Aceh itu, ya kita mulai ke masalahnya. Pulau 4 itu, pulau ada namanya sekarang. Apa? Ini Undang-Undang 24. Dalam sejarahnya, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, itu secara historis sudah dibahas di Kompas oleh tulisannya bahwa itu secara historis
memang masuk Aceh Singkil. Bahwa letaknya dekat Sumatera Utara itu biasa. Contohnya di Sulawesi Selatan ada pulau yang dekat NTT, tapi tetap Sulawesi Selatan, walaupun dekatnya ke NTT. Itu biasa. Nah, jadi tadi kemarin juga saya berdiskusi dengan Pak Menteri Mendagri Pak Tito mengenai hal ini. Wah, tentu karena ini dirikan dengan undang-undang, tidak mungkin itu tentu tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan Kepmen. Karena undang-undang lebih tinggi daripada Kepmen. Kalau mau merubah itu undang-undang juga. Hanya karena analisa perbatasan. Selama ini orang sana pulau itu bayar pajaknya ke Singkil. Nanti ada temannya akan bawakan bukti pajak dia ke Singkil. Jadi baik dari sisi bahwa maksud baik Pak Tito kita juga hargai karena ingin pemerintah itu efisien yang dekat, yang pemerintah dekat. Tapi secara historis ini memang pulau itu bagian dari Aceh dan itu dibentuk berdasarkan undang-undang. Walaupun di undang-undang tentu tidak sebut tentang pulau itu. Kemudian bagaimana perundingan di Helsinki? Ini adalah kesepakatan bersama antara pemerintah dan GAM. Dua-dua mau sepakat membicarakannya. Apa kepentingan Pak Aceh? Ingin agar jangan ada katakanlah pemekaran kayak di Papua belakangan, pemekaran. Karena kalau ada pemekaran lagi di Aceh, maka terpecah Aceh. Timbul lagi masalah baru. Jadi, pemerintah setuju. Nah, barangkali ingin menjelaskan Pak, bagaimana pembicaraan? Ya, pembicaraannya tentu backgroundnya adalah, karena kita tahu dulu Aceh pernah pemberontakan, itu gara-gara Aceh masuk ke Sumatera Utara. Kemudian dikeluarkan dengan undang-undang tadi, tahun 24 tahun 96 dikeluarkan kembali Aceh menjadi Provinsi Aceh dengan kabupaten-kabupaten yang disebut karena undang-undang tersebut. Orang GAM khawatirnya nanti ini bisa terjadi kejadian yang lama. Maka kita bicarakan batasnya apa? Ada undang-undang itu. Maka disebut batas tanggal 1 Juli tahun 56 itu ada tanggal dikeluarkannya undang-undang tadi, gitu Pak. Dan dua pihak sepakat. Karena tujuan kita kan waktu itu amanah pemerintah kepada delegasi untuk mencari penyelesaian yang diterima kedua pihak. Begitu Pak. Ya, jadi itulah kenapa keluar pasal 114 itu yang mengatakan perbatasan adalah sesuai dengan ketentuan tahun 1956. Ketentuan itu undang-undang. Karena itulah maka terjadi ini. Mudah-mudahan kita harap ada penyelesaian yang baik, saling baik. Karena ini masalah yang peka. Ya. Saya kira itu. Ada yang tanya? Silakan. Wakil perempuan. Dari? Ya, oke. Ya Pak, saya Haya dari Kuparan. Ada 2 pertanyaan Pak.
Yang pertama itu kan tadi Bapak juga sudah menyinggung soal isi dari MOU Helsinki yang menyatakan bahwa batas-batasnya itu merujuk pada tahun 56. Nah, tapi kemarin Kemendagri itu menyatakan bahwa dalam perjanjian perbatasan wilayah ini juga merujuk pada perjanjian antara Gubernur Aceh dan juga Gubernur Sumatera Utara pada tahun 92. Di mana dalam perjanjian itu katanya hanya batas darat saja yang diatur gitu. Nah, apakah dalam aturan tahun 56 ini sebenarnya juga diatur batas lautnya begitu. Nah, lalu pertanyaan yang kedua adalah kemarin bagaimana tanggapan Pak JK dari usulan dari Gubernur Sumatera Utara saat ini, yaitu Mas Bobi, yang mengusulkan kalau misalnya di pulau-pulau ini ada sumber daya alam termasuk minyak dan gas untuk dikelola bersama antara Sumatera Utara dan Aceh. Terima kasih, Pak. Iya, karena ini dasarnya undang-undang, tentu yang mudah di darat. Di pulau, ya namanya pulau itu masuk. Dan sejak dulu dikelola oleh Aceh, orang bayar pajak ke Singkil. Ya, tentang apa tadi? Oh, setahu saya tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada, siapa jadi bupati? Masa dua bupatinya? Nah, masa dua bayar pajaknya kemana? Ya, itu pulaunya pulau tidak terlalu besar. Jadi bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil? Dan itu juga masalah kepercayaan ke pusat. Jadi saya yakin ini akan diselesaikan sebaik-baiknya demi keimanan bersama. Toh tidak ada faktor penting di situ. Di situ kan tidak ada minyak, tidak ada. Mungkin saja beberapa hari ada, tapi hari ini tidak ada. Ya, silakan. Jika saya Domo dari Tribun Timur dan Serambi Indonesia. Yang pertama, selamat sore Pak JK. Saya Domo dari Tribun Timur dan Serambi Indonesia di Aceh. Yang pertama, tanggal 4 Juni kemarin, Gubernur Sumatera Utara menjumpai Gubernur Aceh, Pak Muzakir Manaf. Reaksi yang tampak di media, Pak Muzakir segera meninggalkan Pak Bobi. Sebagai orang yang dekat dengan masyarakat Aceh, apakah Pak JK menangkap pesan dari sini, apa sudah mengetahui pesan dari pertemuan itu? Yang kedua, apakah benar ada perebutan kekayaan alam di dua pulau ini antara Sumatera Utara dengan Aceh? Ke Pak Sofian, apakah ini akan berdampak memungkinkan misalnya timbul lagi pemberontakan tanda kutip di Aceh atau penolakan? Terus saja Bapak, terima kasih. Ya, pertama soal kunjungan Gubernur Sumut ke Aceh, saya sendiri tidak lihat ini, jadi saya tidak bisa kasih komentar selain itu. Tapi itu mungkin menggambarkan kekecewaan orang Aceh, Gubernur Aceh. Mungkin itu. Kedua, soal apa tadi? Ekonomi, ada faktor ekonomi. Sekarang ini tidak ada. Mungkin di belakang hari ada, seperti juga di Andaman, di utara Aceh, tiba-tiba ada gas sangat besar. Siapa tahu ada. Kita tidak tahu, sekarang ini belum ada. Tapi bisa saja ada kemudian, itu nanti. Gitu. Ya, silakan. Jadi kita harapkan Pak JK kemukakan ini diselesaikan dengan baik-baik. Ya. Kalau ini kan peraturan menteri bisa diperbaikin, selesai masalah. Gitu. Ya, sekali lagi ini Kepmen tidak bisa merubah undang-undang, ya kan? Walaupun undang-undangnya tidak menyebut pulau itu, tapi historically, iya. Menegaskan sedikit saya Pak. Tadi kan disebutkan kalau misalnya ketika perjanjian Helsinki sudah ditegaskan mengenai batas wilayah gitu. Namun belakangan juga muncul perdebatan katanya peta yang tahun 56 itu
sulit untuk dibuktikan gitu kebenarannya dan karena minimnya data-data. Nah, apakah ketika karena kan Pak Sofian juga ikut terlibat dalam penyusunan gitu Pak. Apakah memang saat itu ketika perjanjian itu disusun acuannya itu memang sudah lengkap gitu Pak terkait data batas wilayah ini Pak, termasuk juga 4 pulau yang saat ini dalam tanda petik bersengketa gitu Pak. Terima kasih. Saya jelaskan, dalam MOU tidak ada kata peta, tidak ada. Saya ulangi lagi, perbatasan Aceh menunjuk kepada perbatasan 1 Juli tahun 1986. Jadi yang berbatas kabupaten ini Aceh, ini tidak sama sekali tidak menyebut peta, hanya perbatasan. Ya sama saja kalau di Jakarta ini mana Tangerang, itu kan orang tahu semua jalan ini Tangerang, ini tidak, atau ini Bekasi yang mana. Ya, seperti itulah bahwa batasannya adalah kabupaten itu dan itu disebut di undang-undang itu. Ya. Izin Pak, saya Nata Arman dari Yanyus TV. Pak, mungkin apakah ada kaitannya dengan isu 4 pulau tersebut memiliki kekayaan migas sehingga baru saat ini diakuisisi oleh Provinsi Sumatera Utara, dan apakah akan adanya dampak dari perubahan dana APBD dari kedua daerah tersebut? Saya kira di sini kita tidak bisa berbicara dana. Kita berbicara apalagi dalam keadaan negara ini efisiensi tidak gampang. Jadi ini tentu adalah suatu upaya kita untuk negeri ini hidup damai dengan baik, bertetangga yang baik. Karena kalau seperti Anda punya rumah, tiba-tiba ada yang mengklaim pagarnya, pagarnya tentu marah kan? Ya, atau apa? Jadi gitulah sebenarnya. Jadi mudah-mudahan saya yakin pemerintah bisa menyelesaikan dengan baik. Izin Pak, saya Habibi dari Merdeka.com. Ini yang memastikan saja Pak, berarti kalau misalkan nanti ini disahkan, Kepmen ini disahkan, berarti bisa dipastikan itu catat formil Pak. Karena kan Kepmen ini kan di bawah UU itu Pak tadi ya. Misalkan nantinya Kepmen ini disahkan, soal pulau ini Pak, Kemendagri ini kan UU ini kan lebih tinggi daripada Kepmen. Ya. Kalau misalkan nanti tetap disahkan oleh Kemendagri, berarti ini bisa dipastikan cacat formil Pak ya. Itu aja. Ya, sekali lagi Anda benar bahwa ini Aceh itu termasuk kabupaten-kabupatennya dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 56. Itulah kenapa MUI ini menyebut undang-undang itu tahunnya, karena itu dari undang-undang. Jadi benar seperti itu. Jadi kita harus memahami akan struktur undang-undang. Ya. Bagi cukup. Ya. Baik. Terima kasih semuanya.